السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين، أعزكم الله، kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kitab tafsir yang ringkas, Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan, sampai pada ucapan di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa yang ke-127. Pada kalimat wal mustad'afina minal wildan, dan orang-orang yang lemah dari anak-anak kecil. Sudah dibahas ayat ini bahwa mereka bertanya yastaftunaka fin nisa. Mereka meminta fatwa tentang para wanita. Maka dijawab bahwasanya Allah yang memberikan keputusan fatwa, yaitu semua yang sudah Allah gariskan di dalam Al-Quran tentang para wanita. Kemudian Allah tambahkan dan juga Allah fatwakan kepada kalian ayyuftikum fil mustad'afina minal wildanis sighar an tu'tuhum haqqahum minal miras, dan juga pada anak-anak yatim, anak-anak kecil yang lemah, Allah memberikan keputusan fatwa agar kalian berikan pada mereka hak mereka dari miras, dari warisannya. Kalau orang-orang dewasa atau anak-anak yang sudah dewasa biasanya malah berebut, mana hak saya, mana hak saya. Yang kasihan adalah anak kecil yang tidak tahu apa-apa. Ditinggal bapaknya wafat, dia sama sekali tidak mengerti tentang warisan. Sering terjadi kezaliman pada mereka, tidak diberikan hak mereka. Maka Allah pesan secara khusus dalam ayat ini, wal mustad'afina minal wildan,
yakni juga Allah fatwakan, Allah putuskan kepada kalian agar kalian memberikan hak-hak mereka. Anak-anak kecil yang ditinggal bapaknya, berikan hak mereka, berikan warisan mereka. La tastawlu ala amwalihim, jangan kalian kuasai harta mereka. Ala wajhi zulmi wal istibdad, dengan cara yang zalim, dengan cara perbudakan, penindasan. Jangan. Wa an taqumu lil yatama bil qist, dan agar kalian menegakkan hak anak-anak yatim tadi dengan keadilan. Bil qist ay bil adli tam, yakni dengan keadilan yang sempurna. وهذا يشمل القيام عليهم بإلزامهم أمر الله وما أوجبه على عباده فيكون الأولياء مكلفين بذلك يلزمونهم بما أوجبه الله. Makna menegakkan urusan mereka, anak-anak kecil ini bukan hanya diberikan haknya dalam bentuk warisannya, hartanya, tapi yaqum bihuquqihim, juga bermakna menegakkan hak-hak mereka dengan mendidik mereka. Biilzamihim amrallah, dengan mengharuskan mereka melaksanakan perintah Allah. Dididik untuk salat, dididik untuk puasa. Wa ma aujabahu ala ibadih, dan semua yang Allah wajibkan atas hamba-hambanya. Fayakunul awliya'a mukallafina bidzalik, hingga mereka ini menjadi wali-wali yang bertanggung jawab terhadap anak-anak tadi secara materi dan secara mental. Diberikan kebutuhan mereka dari hak mereka, dari warisan mereka, dan dididik mereka, diajari mereka, bahkan disayangi mereka sebagai kafilul yatim, sebagai pemelihara anak yatim. Ana wa kafilul yatim kahataini, kata Nabi alaihi salatu wassalam, aku dengan orang yang memelihara anak yatim seperti ini, seperti dua jari ini, nanti di dalam jannah berdampingan bersebelahan. Kafilul yatim adalah yang memelihara anak yatim, memberikan hak-haknya, mendidiknya, membesarkannya, mengajarinya. Wa yashmul aidan al-qiyam 'alaihim fi masalihihim ad-dunyawiyah, dan juga termasuk mencakup qiyam 'alaihim, menegakkan urusan mereka fi masalihihim ad-dunyawiyah, dalam maslahat mereka secara keduniaan. Mereka butuh makan, mereka butuh minum, mereka butuh pakaian, mereka butuh sekolah, mereka butuh mondok, mereka butuh semua itu, barakallahu fikum, juga diurus. Bagaimana caranya kalau hartanya terbatas atau warisannya terbatas? Tidak mengapa untuk mengembangkannya kalau untuk kepentingan anak yatim. Kalau untuk kepentingan si anak tadi, hartanya dikembangkan, dijadikan modal usaha. Tentunya pada usaha-usaha yang walabatul dhann, diperkirakan dengan prasangka yang dominan akan untung. Jangan dipakai untuk coba-coba. Jangan dipakai untuk sesuatu yang masih belum jelas. Jangan. Kasihan mereka. Yang sudah jelas akan menguntungkan, pakai. Untuk apa keuntungannya? Untuk kehidupan si anak. Maka dikatakan di sini, bimada masalihid dunyawiyah, dengan apa mengurusi urusan dunia anak tadi? Bitanmiyati amwalihim, dengan mengembangkan harta mereka, harta anak yatim tadi. Wa talabal ahad lahum fiha, dan mencari yang paling menguntungkan untuk mereka. Cari
yang paling besar haumnya, bagiannya untuk anak tersebut. Wa an la yaqrabuha illa billati hiya ahsan. Maka jangan dekati harta anak yatim kecuali dengan yang ahsan. Jangan dekati illa, maka cuma dua pilihannya. Jangan dekati kecuali yang ahsan. Maka imma kamu upayakan, kamu kembangkan, kamu golang yang menguntungkan. Kalau tidak, jangan dekati. Saya ragu nanti begini. Kalau gitu jangan dekati. Kamu butuh apa? Perlu apa, nak? Nih, ini makanmu, ini minummu, ini bajumu, ini uang sekolahmu. Selesai. Kamu nggak megang sama sekali. La taqrabi, jangan dekati. Illa billati hiya ahsan, tafsirnya adalah bitanmiyatiha, dengan mengembangkannya untuk si anak, bukan untuk pribadi. Mengembangkannya untuk si anak. Misalnya kamu berpikir ini anak masih umur 2 tahun. Uang ini kalau dipakai makan dia sampai besar habis, kasihan. Maka dia belikan rumah. Masya Allah. Dikontrakkan. Setiap tahun mendapatkan uang kontrakan sekian juta untuk anak tadi. Sampai anak itu besar, nah itu rumahmu. Selesai tugasnya. Berarti barakallahu fiikum, qama biqiyamil aitam, ada dua jenis. Qama bi umuri dunyawiyah wa qama bil umur ad-diniyah. Mengurusi dari sisi agamanya dan mengurusi dari sisi dunianya. Wa an la yaqrabuha illa billati hiya ahsan wa kadzalika la yahabuna fiha sadiqan wala ghairihi. Jangan engkau justru mencurangi anak yatim itu untuk temannya, untuk siapa atau untuk orang lain. Jangan. Kita zawuji ghairihi, atau untuk ditawarkan pada orang lain. Dia yang untung. Anak yatim ini bisa laki, bisa perempuan, bisa dzukran, bisa mu'annas. Biasanya kalau yang dapatnya atau yang dipelihara adalah perempuan, terus berpikir akan dijual anak itu. Na'udzubillah. Bukan dijual seperti mereka menjual pelacur, bukan. Tetapi dengan makna dia tawarkan kepada siapa yang maharnya paling besar. Dan maharnya buat dia. Padahal mahar itu diberikan pada si anak perempuan. Bukan kepada pemeliharanya, bukan pada walinya, bukan pada orang yang mengurusi anak yatim tadi, tidak. Barakallahu fiikum. Qala ala wajhil hadmi li huquqihim, itu semua bentuk adalah bentuk hadm li huquqihim, memakan hak-hak mereka, mengunyah hak-hak mereka. Wa hadza min rahmatihi ta'ala bi ibadihi. Aturan-aturan ini yang Allah turunkan dalam ayat ini, dalam ayat-ayat lainnya, adalah rahmat Allah. Kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya. Haitsu hatta ghayat al-hassi 'ala al-qiyam bima salih man la yaqumu bi maslahati nafsihi li dha'fihi wa faqdi abihi. Ini adalah kasih sayang Allah, rahmat Allah. Di mana Allah menganjurkan dengan ghayatul hassi, dengan setinggi-tinggi anjuran agar menegakkan, membantu, mengurusi maslahat-maslahat orang yang tidak bisa mengurusi maslahatnya sendiri. Allah menyuruh, menganjurkan, menjanjikan pahala untuk mereka-mereka yang mau mengurusi orang-orang yang tidak bisa mengurusi dirinya sendiri. Siapa yang tidak bisa mengurusi dirinya sendiri? Aitam, anak yatim. Yang kedua, nisa,
para wanita. Apakah para wanita itu janda atau para wanita itu yatimah? Mereka tidak bisa untuk menegakkan urusan dirinya sendiri. Maka hendaklah bantu mereka. Hendaklah urusi mereka dengan apa yang kalian bisa. Dan ini rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Man la yaqumu bi maslahati nafsihi, biasanya para wanita yang tidak punya suami atau para anak-anak kecil, li dha'fi wa faqdi abihi, atau yang kehilangan bapaknya. Tsumma hasa 'ala al-ihsani 'umuman, kemudian menganjurkan untuk berbuat kebaikan secara umum, yaitu pada akhir ayatnya, wa ma taf'alu min khairin fa innallaha kana bihi 'alima. Dan siapa yang beramal dengan kebaikan, dan apapun yang kalian kerjakan dari kebaikan, maka Allah Maha tahu. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha kana bihi 'aliman. Siapapun dan apapun yang dikerjakannya dari kebaikan-kebaikan, Allah tahu. Maknanya Allah tahu, yakni Allah akan balas. Ada nilainya di sisi Allah, ada pahalanya di sisi Allah. Allah akan lipatkan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat sampai sekehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma taf'alu min khairin lil yatama wa li ghairihim sawa'un kana al khair muta'addiyan aw laziman. Apa yang kalian kerjakan dari kebaikan, apakah untuk anak-anak yatim ataupun untuk selain mereka, apakah kebaikan itu lazim atau kebaikan itu muta'addi? Lazim membutuhkan objek, tidak membutuhkan objek. Sedangkan muta'addi membutuhkan objek. Yang namanya khair, yang namanya kebaikan, ada kebaikan yang tidak ada objeknya kecuali dirinya sendiri. Khair lazim, dia sholat kebaikan, dia puasa kebaikan, dia belajar kebaikan, dia zikir kebaikan. Untuk siapa? Ya untuk dirinya, itu lazim. Ada yang muta'addi, membutuhkan objek, seperti membantu. Membantu siapa? Ada objek. Bersedekah kepada siapa? Ada objeknya. Memelihara anak yang tidak mampu untuk mengurusi dirinya sendiri, anak yatim, itu objeknya. Maka muta'addi. Maka ini semua, barakallahu fiikum, membantu anak yatim, memelihara anak yatim, membantu wanita yang lemah, para janda dan sebagainya. Ini kebaikan-kebaikan yang muta'addi. Sedangkan yang tadi, salat, puasa, zikir, belajar, menghafal, semua lazim. Mana ayat tadi setelah bicara kebaikan yang muta'addi, kemudian Allah katakan, wa ma taf'alu min khairin sawa'un akana laziman aw muta'addiya fa innallaha, sesungguhnya Allah khabir, Allah tahu, Allah melihat, dan tentunya Allah akan membalasnya dengan kebaikan-kebaikan. Mana alima adalah qad ahata ilmuhu bi'amalil amilina lil khair. Allah ilmunya meliputi semua orang yang mengamalkan kebaikan, Allah tahu. Qillatan wa kasratan, apakah sedikit ataupun banyak. Hasadan wa didduh, apakah baik ataupun jelek. Fayujazi kullan bihasbi amali. Maka ilmu Allah meliputi semua orang yang berbuat kebaikan-kebaikan ataupun berbuat kejelekan-kejelekan. Allah tahu siapa yang berbuat sedikit atau berbuat banyak. Maka Allah akan membalasnya kullan bihasbi amali, masing-masing dengan amalannya, sesuai dengan amalannya masing-masing. Qala Allah Ta'ala, kemudian Allah berfirman, wa in imra'atun khafat min ba'liha nushuzan aw i'radan fala junaha 'alayhima
an yusliha bainahuma sulha was-sulhu khair wa uhdiratil anfusus syuh wa in tuhsinu wa tattaqu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Wa in imra'atun khafat, kalau ada seorang wanita yang mengkhawatirkan suaminya, takut, khawatir terhadap suaminya, kalau suaminya melakukan nusyuzan, pelanggaran-pelanggaran, au i'radan, atau berpaling, tidak suka dengan dirinya, fala junaha alaihima, maka tidak mengapa atas keduanya untuk bersepakat damai. Tidak mengapa untuk membuat kesepakatan damai, dan damai itu indah. Wasulhu khair, damai itu baik, maknanya lebih baik daripada perceraian. Ini berbicara tentang suami istri. Kalau suami istri ini ada kasus, dan imra'atun ini tadi, wa in imra'atun khafa min ba'liha, ba'al suami, ada nusyuz, nusyuz, pelanggaran-pelanggaran, atau i'rad, berpaling atau tidak suka lagi dengan dirinya, mau apa? Ikhwan fillah a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tidak mengapa antara suami dan istri ini untuk membuat kesepakatan damai, nota perdamaian. Wasulhu khair, dan itu baik. Maknanya baik adalah lebih baik daripada perceraian, lebih baik daripada perceraian. Barakallahu fikum. Misal ternyata haknya tidak diberikan dan kurang karena istrinya tidak mampu, karena suaminya tidak mampu, atau karena suaminya memiliki istri lain, ta'addud, dan haknya dia terkurangi, bahkan kurang dalam memberikan yang adil. Tinggal pilih mau cerai atau mau membuat kesepakatan damai. Maka kesepakatan damai itu lebih baik daripada cerai. Atau perubahan keadaan, tadinya suka jadi tidak suka, qadarullah wa ma syaa fa'al, itu bisa terjadi. Ketika sang istri melihat suaminya tidak suka dengan dirinya, tolong jangan dicerai. Saya biar menjadi suamimu, tidak mengapa, tidak digilir juga nggak apa-apa. Apa ada istri yang seperti itu? Ada. Istri Rasulullah SAW, Saudah, dia melihat Rasulullah SAW kurang suka. Bagaimana? Ya Rasulullah, kalau kau nggak suka padaku, nggak apa-apa. Tapi aku tetap jadi istrimu. Aku nggak digilir, nggak apa-apa. Aku hadiahkan hariku untuk Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini barakallahu fikum namanya sulh. Wa sulhu khair. Aku tidak mampu lagi kecuali datang kepadamu hanya seminggu sekali saja. Bagaimana? Maka sang istri daripada dicerai sepakat dengan itu. Tidak mengapa. Itu maknanya adalah an yusliha bainahuma sulha. Wa sulhu khair. Dan itu lebih baik daripada perceraian. Wa uhdiratil anfusus syuh. Dan kadang-kadang jiwa ini didatangi rasa bakhil. Wa in tuhsinu, kalau kalian bersikap baik, wa tattaqu, kalian bertakwa, fa innallaha kana bima ta'maluna khabira, maka sesungguhnya Allah dengan apa yang kalian kerjakan Maha mengetahui. Kita lihat ucapan Syekh Sa'di dalam tafsirnya yang ringkas, ai idza khafatil mar'ah nusyuz zawjiha aw tarafu'uhu anha wa 'adamu raghbatihi fiha wa i'raduhu 'anha fal ahsan fi hadhihi
Al-halah an yusliha bainahuma sulha. Kata Syekh Sa'di rahimahullah, jika seorang wanita khawatir pelanggaran suaminya, atau menjauhnya dia dari dirinya, atau ketidaksukaannya kepada dia, atau berpalingnya suaminya dari dirinya, fal ahsan, maka yang terbaik adalah membikin perdamaian, membikin kesepakatan damai. Kaif dirincikan oleh Syekh Sa'di rahimahullah, bi antasmaha al-mar'atu an ba'd huquqiha, dengan cara sang wanita tadi mengalah atas hak-haknya al-lazimah li zawjiha, yang sesungguhnya itu harus dikerjakan oleh suaminya, ala wajhin tabqa ma'a zawjiha, dengan sisi agar tetap bersama suaminya. Ya sudah, yang ini nggak apa-apa. Ya sudah, yang itu nggak apa-apa. Itu namanya dia korbankan atau dia kalahkan hak-hak dirinya untuk tetap bersama suaminya. Imma an tarda bi aqalli minal wajib laha. Imma bisa jadi dengan meridhai bahwa haknya diberi sedikit. Aqal minal wajib, lebih sedikit dari kewajiban yang seharusnya. Harusnya sekian, ini kurang. Ya sudah, nggak apa-apa. Yang penting engkau begini. Ya, siap. Maka istrinya mulai bekerja, bikin goreng pisang, bikin ini, jualan sendiri, Masya Allah. Itu contoh. Ai bi aqalli minal wajibati laha minan nafaqah, yakni dia terima kewajiban suami terhadapnya tidak sempurna, kurang. Apakah nafkahnya kurang, awil kiswah atau pakaiannya kurang, awil maskan atau tempat tinggalnya kurang, awil qism atau gilirannya kurang. Bi'antuskat haqqaha minhu, dengan menggugurkan haknya dari dirinya. Dah enggak apa-apa, tidak ditengoki kecuali sebulan sekali atau seminggu sekali, enggak apa-apa. Au tahabu yaumaha wa lailataha li zawjiha, atau dia hadiahkan giliran dirinya, harinya, malamnya untuk suaminya dengan madunya. Darratha, barrah adalah istri lain. Fa idza ittafaqa ala hadhihi al-halah fala junaha wala ba'sa alaihima fiha. Kalau memang sepakat hal itu, dalam keadaan seperti itu, tidak mengapa. La ba'sa alaihima, tidak mengapa atas keduanya untuk berjanji atau mengikat kesepakatan seperti itu. La alaiha wala ala zawj, tidak memberatkan sang istri, tidak memberatkan sang suami. Ayajuzu hina idzin li zawjiha al-baqa ma'aha, maka ketika itu sang suami bisa tetap bersama istrinya dalam keadaan itu, fi hadhil hal, yakni tidak cerai. Wa hiya khairun minal furqah, dan itu lebih baik daripada perceraian. Wasulhu khair, karena yang namanya sulh lebih baik. Bagaimana kalau suaminya yang ngalah? Tidak mengapa. Hendaklah saling mengalah untuk bisa terjadi perdamaian tadi, tidak sampai terjadi perceraian. Wa yu'khad min umumi hadzal lafz wal ma'na anna as-sulha baina man bainahuma haqqun aw munaza'ah fi jami'il asya' annahu khairun min istiqsa'i kullin minhuma ala kulli haqqih. Diambil dari lafaz hadis, dari lafaz ayat ini, dan diambil pula dari makna yang terkandung di dalam ayat ini, bahwa yang namanya sulh, berjanji
bersepakat untuk damai dengan mengalah salah satu pihak dalam pertikaian, itu lebih baik daripada masing-masing yang ngotot dengan haknya. Berarti bukan hanya suami istri. Bukan hanya suami istri. Apakah itu pertikaian masalah wirasah, warisan, atau pertikaian masalah kerjasama, usaha, ataupun masalah lainnya, masing-masing ngotot dengan haknya, sedangkan yang satu tidak mampu memenuhi haknya, yang lain juga tidak bisa. Nggak akan pernah selesai kalau nggak ada yang ngalah. Maka dari ayat ini dan dari makna ayat ini boleh salah satu pihak ngalah untuk tetap terjadi perdamaian. Sudah, kalau begitu saya ngalah. Ambil semua untukmu. Tidak ada yang hilang. Semuanya tercatat di sisi Allah. Tidak ada yang rugi karena engkau ngalah. Engkau dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang bersedekah. Kalau engkau dalam keadaan benar. Kalau ternyata engkau yang salah, alhamdulillah kamu sudah ngalah. Ternyata kamu yang salah. Berarti kamu tidak punya tanggungan apa-apa karena kamu sudah ngalah. Sudah ngotot, yaumul qiyamah engkau salah. Ini kasihan. Sehingga barakallahu fikum, kata Syekh Sa'di rahimahullah, bahwa cara seperti ini untuk tetap terjadi islah adalah diperintahkan. Apakah pada suami istri seperti dalam ayat ini, tetapi juga diambil faedahnya secara umum fi kulli munaza'ah fi jami'il asya, dalam pertikaian segala apapun. Anahu khairun min istiqsa'i kullin minhuma ala kulli haqqih. Lebih baik daripada istiqsa. Istiqsa itu mengurut satu persatu, menuntut satu persatu masing-masing dari keduanya haknya. Haknya saya ini harus dipenuhi. Demikian pula yang lain mengatakan tidak bisa, saya harus diberi ini baru saya terima. Masing-masing yang saksi. Istiqsa itu mengurut satu persatu, hak saya ini harus berikan seluruhnya. Masing-masing ngotot untuk meminta haknya, bahkan dirincikan, ya saksi. Gak akan pernah selesai pertikaian. Kembali kepada kita. Qala Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala, lima fihi minal islahi wa baqa'ul ulfah wal ittifaq bi sifatis samah. Karena padanya, ini pada sikap mengalah tadi, ada islah, ada perbaikan dan perdamaian. Wa baqa'ul ulfah, akan terus terjadi kedekatan hati, persatuan hati. Wal ittifaq bi sifatis samah, dan akan tersifati dengan sifat samah. Kalau memiliki dan kalau tersifati dengan sifat samah, mendapatkan doa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rahimallahu ra'an samhan idza ba'a samhan idza ishtara. Allah akan merahmati, semoga Allah merahmati seseorang yang samhan ketika membeli, samhan ketika menjual. Apa maknanya sama? Ini tadi sama. Banyak ngalahnya. Kurang lebih lah. Oh ini gak ada susuknya, ya ambil aja. Itu namanya sama. Itu tadi timbangannya kayak kurang pas. Udah gak apa-apa. Makasih. Jazakallah khairan. Kurang lebih dikit, masih goyang-goyang sudah diambil. Sebentar saya belum mau ngotot. Gak bisa. Kurang satu butir beras lagi masukkan. Satu lagi. Masih kurang satu lagi. Astagfirullah. Ya akhi, Allah akan merahmati dengan doa Rasulullah SAW. Semoga Allah merahmati seseorang. Samhan idza ba'a, samhan idza ishtara. Kurang lebih. Kurang enggak apa-apa. Lebih apa lagi? Barakallahu fiikum. Kalau lebih, pedagangnya yang bilang udah enggak apa-apa. Bu, tadi kok lebih dari sekilo? Enggak apa-apa kalian. Itu samhan juga. Samhan idza ishtara, samhan idza ba'a.
Idan dengan cara mengalah tadi akan terjadi islah, akan terjadi ulfah, akan terjadi samah, sehingga orang tadi akan tersifati dengan sifat samah. Wa huwa jaizun fi jami'il asya, dan itu boleh pada segala sesuatu. Kalian main bola, memecahkan kaca tetangga. Tetangga boleh menuntut. Dan kamu harus bayar. Kalau ke pengadilan Islam, kamu harus bayar. Kalau kamu memang anak kecil, orang tuanya harus ganti. Itu namanya hak. Tetapi kalau dia mau memaklumi, sama, tidak apa-apa. Nanti, selain kali hati-hati ya, jangan main di sini. Sana aja langsung. Iya Pak, makasih. Jazakallah khair. Boleh. Mengalah seperti itu boleh. Barakallahu fiikum, bahkan bukan hanya boleh, itu akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan orangnya akan tersifat dengan sifat samah. Wa huwa jaiz fi jami'il asya, illa, kecuali idza ahalla haraman aw harrama halala, kecuali kalau mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Kasus pertama tadi suami istri, suaminya berbuat haram. Terus nota perjanjiannya berbunyi, enggak apa-apa, kamu berbuat yang haram tadi, yang penting maisha saya, uang belanja saya ditingkatkan 2 kali lipat. Oh iya siap, sepakat. Tidak boleh. Kenapa? Masa dibiarkan yang haram? Tidak boleh mengharamkan yang halal, tidak boleh menghalalkan yang haram. Barakallahu fiikum. Kembali kepada ucapan Syekh Sa'di rahimahullahu ta'ala. Fainahu la yakunu sulhan wa innama yakunu jawran. Karena kalau sepakat untuk menghalalkan yang haram atau sepakat mengharamkan yang halal, maka itu bukan islah. Itu namanya jawran, kezaliman. Wa'lam anna kulla hukmin min al-ahkami la yatimmu wa la yakmul illa biwujudi muqtadihi wa intifai mawani'ihi. Ketahuilah bahwa segala hukum dari hukum-hukum tidak akan sempurna, tidak akan tegak dengan baik, tidak akan dia kamil illa kecuali dengan wujud muqtadihi wa intifa'u mawani'ihi, kecuali dengan adanya muqtadihi, sesuatu yang merupakan syarat-syaratnya harus ada, wa intifa'u mawani'ihi, dan hilang penghalang-penghalangnya. Jadi kaidah, ini kaidah. Pertama, dia dihukum rajam. Kapan dia bisa dihukum rajam? Kalau ada muqtadi. Muqtadi artinya yang mendorong dia untuk dihukum dengan hukum tersebut. Dia berzina. Ya, berzina. Ini muqtada. Belum cukup muqtadanya hanya dengan berzina. Hal syahida alaihi 4 syuhada. Apakah ditegakkan oleh 4 saksi? 4 syahid? Oh enggak ada 4 saksi. Berarti harus ada iqtida yang lain, yaitu pengakuan, i'tiraf. Kalau enggak ada juga, tidak boleh dihukum dengan rajam. Baik, udah mengakui, Masya Allah, saleh dia, saya akui dan saya siap dihukum. Apakah dirajam? Belum. Masih ada konsekuensi berikutnya, masih ada keharusan berikutnya. Apakah dia dalam keadaan sudah menikah atau masih belum menikah? Kalau sudah menikah, dirajam. Kalau belum menikah, tidak dirajam, tetapi hanya dicambuk saja. Ini namanya muqtadihi. Baik, mawani'nya. Apakah ada mawani'? Ada. Dia orang yang nggak ngerti sama sekali tentang masalah hukum ini, nggak paham. Atau dia
terjadi begini. Yang penghalang-penghalangnya, dia itu dipaksa. Ikrah. Jahal. Apalagi? Kalau dia dipaksa, tidak bisa dirasakan. Tidak bisa dihukum. Ini namanya mawani', keterpaksaan, kebodohan, dan sebagainya. Sedangkan yang ini muqtadihi. Maka hukum ini akan ditegakkan kalau ada konsekuensinya, pendorong-pendorongnya, dan juga tidak ada penghalang-penghalangnya, nggak ada mawani'nya, baru dihukum. Baru tegak hukum tersebut. Kembali kepada kitab. Famin dalika hadzal hukmul kabir. Di antaranya hukum yang besar ini, alladhi huwa sulh, yaitu as-sulh. Fadzakara ta'ala al-muqtadi lidzalika wa nabbaha 'ala annahu khair. Allah sebutkan konsekuensinya bahwa hukum tersebut harus diarahkan, harus dikerjakan karena itu baik. Wal khairu kullu 'aqilin yatlubuhu wa yarghabu fihi. Yang namanya kebaikan, semua orang berakal akan mencarinya. Semua orang berakal yarghabu fihi, akan mengejarnya dan menyukainya. Fa in kana ma'a dzalik, walaupun bersama dengan itu, qad amara Allah bihi wa hatta 'alaihi. Allah Subhanahu wa taala sudah menganjurkan. Allah Subhanahu wa taala sudah memerintahkan. Nah, izdadal mu'min talaban lahu wa raghbatan fihi, maka seorang mukmin akan bertambah semangatnya untuk mengerjakan kebaikan tersebut, untuk mencarinya dan menginginkannya. Kemudian dibahas mani'nya. Wa dzakara al-mani', penghalangnya. Wa uhdiratil anfusus syuh, ay jalabatin nufus ala syuh. Kalau hati ini terdorong untuk syuh, apa syuh? Ketidaksukaan. Adamur raghbah, tidak suka. Fi badli ma'anal insan, untuk mengeluarkan apa yang ada pada dirinya, pada diri seseorang. Al-hirs 'alal haqq, ambisi untuk mendapatkan kebenaran atau haknya. An-nufusu majbulatun ala dzalika tab'an. Jiwa ini akan cenderung pada perkara itu tab'an, secara tabiat. Masa saya akan ngalah gini? Saya dapat apa dan seterusnya. Bisa jadi karena itu tabiat manusia wajar. Kamu punya hak memang. Wa huwa badlul haqqi alladhi 'alaik. Apa yang berat, apa yang kadang-kadang kamu susah untuk memberikannya sehingga muncul kebakilan di hatimu adalah memberikan hakmu untuk orang lain atau menggugurkan hakmu untuk orang lain. Baik, kalau dilihat dari kasus pertama tadi, sang istri menyerahkan untuk majunya, untuk istri yang lain. Jarang sekali terjadi. Mengapa? Uhdiratil anfusus syuh. Jadi itu wajar. Masa saya akan berikan hak saya untuk dia? Siapa dia, siapa saya? Begitu. Biasanya. Kalau engkau memang berat untuk memberikan hakmu, ya nggak apa-apa. Itu memang hakmu. Qala wal iqtina bi ba'dil haqqi alladhi lak. Kemudian merasa cukup dengan hak yang kamu sudah dapat. Udah, nggak apa-apa, saya nggak dapat yang ini, saya dapat yang itu saja. Ini bagus. Tetapi kalau dia mengatakan tidak bisa, Anda nggak cukup dengan itu. Saya harus menuntut haknya sesuai dengan hak saya yang wajib kamu penuhi. Suaminya nggak bisa. Bagaimana? Ya udah. Usarrihkunna sarahan jamila. Aku ceraikan engkau dengan cara yang baik. Karena aku nggak sanggup, nggak bisa.
Ikhwan ibn a'azakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Famata wafaqal insanu li hadzal khuluqil hasan sahula. Maka kapan seorang manusia mendapatkan taufik untuk memiliki akhlak yang baik ini, akhlak mengalah, sahula, akan mudah baginya. Hina idin sahula alaihi sulhu bainahu wa baina khasmih, akan mudah didamaikan antara dia dengan pesaingnya, dengan lawannya. Berarti masalah apa saja kamu bertikai dengan siapa, sulit untuk didamaikan kalau tidak ada yang mau ngalah. Sulit terjadi islah kalau nggak ada yang mau ngalah. Barakallahu fiikum. Masing-masing menuntut haknya, masing-masing menuntut haknya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa tasahhalat at-tariq lil wusul ila al-matlub. Tetapi kalau akhlak tadi dimiliki oleh masing-masing pihak, sahula alaihi sulh, akan mudah terjadinya islah, akan mudah terjadinya perdamaian antara dia dengan lawannya, wa tasahhalatit thariq, dan akan mudah jalannya menuju apa yang diharapkan bersama. Bi khilafi man lam yajtahid fi izalati syuhhi bin nafsih. Berbeda dengan orang yang tidak bersungguh-sungguh untuk menghilangkan kebakhilan dirinya. Ini sulit kalau orang itu tidak bisa mengalahkan kebakilan dirinya. Pokoknya hak saya harus diberikan. Jangan diberikan kurang dari sekian. Harus pas. Kurang serupiah saya tidak ridho. Apa jadinya? Susah untuk didamaikan. Fainahu ya'sur alaihi salah. Akan menjadi susah terjadinya perdamaian. Wal muwafaqah, akan susah terjadinya kesepakatan, li'annahu la yurdihi illa jami' malihi, karena dia tidak ridho kecuali mendapatkan seluruh haknya, seluruh hartanya. Wala yarda an yu'addi ma alaihi, dan dia tidak ridho untuk menunaikan untuknya dari dirinya. Fa in kana khasmuhu mithluhu ishtadda al-amr. Kalau ternyata lawannya juga sama, nggak mau ngalah, nggak mau kurang 1 rupiah pun, tambah dahsyat lagi, tambah susah lagi. Istadda al-amr, tambah dahsyat urusannya. Tsumma qala, kemudian Allah berfirman, wa in tuhsinu wa tattaqu, dan kalau kalian berbuat ihsan dan bertakwa, ayatuhsinu fi ibadatil khaliq, yakni bersikap ihsan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu an ya'budallah ka'annahu yarahu, fa in lam yakun yarahu fa innahu yarah. Hendaklah kalian berbuat ihsan, beribadah pada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihat Allah, dan kalaupun engkau tidak melihat Allah, sesungguhnya Allah melihat engkau. Ini derajat ihsan. Makna pertama, ihsan dengan makna ibadah kepada Allah, ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yara. Makna yang juga terkandung di dalamnya dan tidak bertentangan. Tanawwu' dari kalimat tuhsinu, kalau kalian berbuat ihsan, dua-duanya terkandung di dalamnya. Ibadah dengan ihsan dan juga ihsan pada makhluk. yakni berbuat baik kepada makhluk, wa tuhsinu ilal makhluqin bi jami'i turuqil ihsan, bersikap baik, bersikap ihsan pada seluruh makhluk-makhluk dengan segala macam bentuk-bentuk ihsan. Inna Allah katabal ihsan fi kulli syai'. Allah mewajibkan sikap ihsan pada segala sesuatu. Bahkan ketika menyembelih hewan, fa'ahsinu, bersikaplah ihsan pada hewan yang akan kamu sembelih. Membunuh dalam perang, ahsinul qitlah, bersikaplah ihsan dalam membunuh. Bagaimana bersikap ihsan dalam membunuh?
fadribu fawqal a'naqi wadribu minhum kulla banan. Tebaslah leher bagian atas. Kamu sering latihan ketika menyembelih kambing ketika kurban. Begitu kamu angkat kepalanya kambing tadi, akhir dari rahang, berarti leher paling atas kan? Kamu potong di situ. Lolos dengan mudah kalau pisaunya tajam. Dan mati dengan cepat. Kambingnya tidak terasa sakit, tidak tersiksa. Falyuhidda syafratahu, masih dalam hadis yang sama. Maka tajamkanlah pisaunya, pisau yang tajam. Pertama pisaunya harus tajam, kedua leher bagian atas agar mudah ketika menyembelih hewan kurban. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa badlul haqqi alladhi dikatakan antuhsinu, hendaklah bersikap ihsan kepada makhluk dengan berbagai macam bentuk-bentuk kebaikan. Min naf'in bimal, apakah memberi manfaat dengan harta, membantu saudara-saudaranya yang kesusahan, membantu tetangganya yang kelaparan, membantu fuqara, orang-orang miskin, membantu aitam, anak-anak yatim, membantu para janda yang tidak bisa menafkahi dirinya sendiri. Itu naf'in bimal, itu ihsan. Au ilmin, atau membantu dengan ilmu, mengajarkan ta'lim, mengajarkan agama, mendidik ilmu, mengajarkan berhitung, mengajarkan baca tulis, mengajarkan bahasa Arab dan seterusnya. Aujah, atau berbuat baik dengan kedudukannya, memberikan rekomendasi, memberikan kemudahan, memberikan fasilitas dan seterusnya karena dia punya kedudukan. Itu berbuat baik dengan kedudukan. Au ghairi dzalik, atau yang lainnya. Berarti ihsan mencakup kedua-duanya. Ihsan bermakna beribadah pada Allah dengan sungguh-sungguh seakan-akan dia melihat Allah, kalaupun tidak melihat Allah, punya Allah melihat dia. Dan yang kedua adalah bersikap baik pada makhluk, pada manusia, bersikap baik pada mereka-mereka yang perlu kita tolong, perlu kita bantu, perlu kita bela. Barakallahu fikum. Maka bersikap baiklah dengan hartamu, dengan ilmumu, dengan kedudukanmu. Watattaqu, dan kalau kalian bertakwa, yakni bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala bi fi'li jami'il ma'murat, yaitu dengan mengerjakan perintah-perintahnya atau meninggalkan apa-apa yang diperintah, wa tarki jami'il mahdhurat, dan meninggalkan apa-apa yang dilarang. Wa antuhsinu bi fi'lil ma'mur, hendaklah bersikap baik dengan mengerjakan perintah-perintahnya. Wa tattaqu, dan bertakwa dengan meninggalkan larangan-larangnya. Fa innallaha kana bima ta'maluna khabira, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang kalian kerjakan, Allah Maha tahu. Dan sama seperti sebelumnya, Maha tahu maknanya akan dibalas. Qad ahata ilmuhu wa khabaruhu kulla khabarin. Qad ahata bihi ilman wa khabaran, ay bi zahirihi wa batinihi. Allah tahu zahirnya, Allah tahu batinnya. Fayahfaduhu lakum, Allah akan jaga untuk kalian, Allah akan catat untuk kalian. Wa yajazikum alaihi atammal jaza, dan kemudian Allah balas dengan sebaik-baik balasan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.